Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara, kita boleh kembali bersama merenungkan firman Tuhan untuk pelayanan kita kategorial. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 39 ayatnya yang ke-23. Kejadian pasal 39 ayatnya yang ke-23. Mari kita bersama awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, dalam pujian, dalam syukur kami hadir ke hadapan hadirat-Mu. Dan juga dalam penyertaan Roh Kudus, sungguh kami akan merenungkan firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kitab Kejadian pasal 39 ayat 23 mengatakan begini. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara yang kekasih, di dalam Tuhan, Yusuf yang diceritakan dalam kitab Kejadian bukanlah Yusuf bukannya Yusuf tunangannya Maria. Ya, bukannya Yusuf juga yang sering kali kita ceritakan dalam cerita Natal. Tapi Yusuf ini adalah Yusuf anak Yakub. Yusuf yang pernah dijual oleh kakak-kakaknya, lalu dibeli oleh Potifar. Dan ketika dia menjadi orang kepercayaan di rumah Potifar itu, dia difitnah oleh istrinya Potifar, lalu kemudian dia ditangkap, lalu dipenjarakan. Dan ketika dipenjara, saudara, maka Yusuf ini pun juga diberi kepercayaan. Dia dipercayakan untuk mengatur tahanan-tahanan. Dia diberikan kepercayaan untuk mengatur semua orang-orang yang dipenjara. Bahkan orang-orang di penjara itu dan kepala penjara itu pun juga tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Dia mempercayakan semuanya kepada Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf itu adalah orang yang dilimpahi kasih setia Tuhan. Dan kepadanya dan membuat Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang menarik dari ayat yang kita renungkan ini adalah karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita punya Tuhan yang kita namai Immanuel. Tuhan beserta kita. Tuhan menyertai kita. Karena itu saudara, kalau Tuhan menyertai, maka apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita perbuat, ketika itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita percaya bahwa apapun yang dibuat Tuhan itu akan berhasil. Apa yang kita buat, Tuhan akan membuat kita berhasil. Kenapa saudara, dalam bagian kitab kita ini, apa yang dikerjakan oleh Yusuf? Meskipun Yusuf harus mengalami sebuah dinamika kehidupan. Kadang dia sakit dijual oleh kakak-kakaknya. Lalu dia menjadi budak belian. Tapi dia dipercaya dan lalu kemudian menjadi orang penting di tengah-tengah keluarga rumah tangga Potifar. Lalu dia difitnahkan lagi, lalu kemudian dia jatuh lagi ke dalam penjara. Saudara, jatuh bangun kehidupan ini meskipun di dalam penjara. Meskipun Yusuf ada di dalam penjara, tetapi toh kepala penjara itu menyayanginya. Memberikan kepercayaan. Dan apa saja yang dibuat oleh Yusuf itu berhasil. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kata kunci adalah bagaimana orang disayang lalu dipercaya. Karena itu saudara, itulah yang menjadi kunci yang membuat Yusuf ini kemudian dia mengelola penjara. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui bagian renungan kita saat ini, ketika kita punya Tuhan menyertai kita,
Tuhan menyertai kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Karena itu saudara, kalau Tuhan beserta kita, maka jadilah kita orang-orang yang sungguh-sungguh bisa dikasihi oleh banyak orang. Saudara, kalau kita mau dibenci orang tuh gampang sekali. Dunia kita, masyarakat kita, lingkungan kita sekarang terlalu banyak orang bicara ujaran kebencian. Banyak orang dengan atas nama agama ataupun juga dengan jubah agama ataupun juga dengan bungkus agama, orang bicara tentang kebencian. Orang bicara tentang permusuhan. Orang diadu satu dengan yang lain. Lalu belajar untuk konflik dan lalu kemudian membom ataupun juga bahkan membunuh orang lain. Tetapi saudara, kita sebagai umat Tuhan, ketika kita percaya dan dipercaya dan ketika kita pun yakin benar bahwa Tuhan menyertai kita, maka bagaimana kita hadir di tengah-tengah umat ini, di tengah-tengah kehidupan manusia ini, bukan hanya kita diajar bagaimana kita harus mengasihi orang. Tetapi dengan mengasihi orang, kita pun juga berharap orang lain akan mengasihi kita. Orang lain pun juga akan hidup, sehingga dengan saling mengasihi inilah kita boleh hidup di dalam sukacita. Maka seperti Yusuf, ketika kepala penjara itu pun juga mempercayakan semua. Ketika kepala penjara ini pun juga lalu kemudian melimpahkan kasih dan mendapat kesayangan, mendapat kasih sayang dari kepala penjara ini. Maka Yusuf pun juga dengan sungguh-sungguh dia merasakan penyertaan Tuhan. Meski di dalam penjara, Tuhan memberkati apa yang dikerjakannya, dibuat Tuhan berhasil. Saudara, mari kita bersama kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami hadir di tengah-tengah dunia kami saat ini. Dunia yang tidak ramah, dunia yang banyak sekali permusuhan dan kebencian dan dendam, dan bahkan peperangan yang dimana orang saling membinasakan. Saat ini ajari kami untuk dengan sungguh saling mengasihi. Agar kami hidup di dalam kasih dan ketika kami belajar mengasihi orang, maka orang pun juga akan belajar untuk mengasihi kita. Dan dengan saling mengasihi inilah, kami pun juga akan hidup dalam kehidupan yang baik, sukacita, damai, dan rukun dimanapun kami berada. Biarlah Natal boleh dengan sungguh kami hayati sebagai Allah menyertai. Dan dengan penyertaan Allah, kami boleh hadir di tengah-tengah dunia untuk menghadirkan kasih dan kebaikan. Kami pun juga hadir di tengah-tengah dunia, di mana Tuhan memberkati sehingga apa saja yang kami perbuat dengan sungguh-sungguh bisa berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berserah ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.